Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Yang kami hormati, Wakil Gubernur Bali, Bapak Profesor Cooka Sukawati, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas, Ibu Zuzana Teten Mas Duki, Bupati Badung Bapak Inyoman Giri Praste, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta para undangan yang berbahagia. Selamat sore dan selamat datang dalam acara penutupan rangkaian cerita wastra yang bertempat di Smesco Hub Timur kawasan ITDC Nusa Dua Bali, Jumat 29 Oktober 2021. Dan perkenalkan, saya Nana Fiana sebagai MC untuk acara yang berbahagia pada sore hari ini. Baik hadirin sekalian, memulai acara kita pada sore hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Dekranas. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perkenannya acara kita dapat terselenggara pada sore hari ini. Dan untuk itu bersama-sama kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Dr. Nanang Sutrisno, SAG, MSI. Kami persilahkan.
Izinkan kami memandu doa ini dengan agama Hindu, umat beragama lain menyesuaikan. Om Wigno Mastu Namo Sidum. Om Sammo Swamo Jagatnata Sarva Nirantaram Sarva Karya Siddham Dehi Pranamya Suryeswaram. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam perbawa Yang Widi sebagai Sang Yang Jagatnata, penguasa seluruh semesta, puja stuti kami haturkan. Karena atas karunia dan karunia Yang Widi, pada hari yang indah dan berbahagia ini, kami dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara penutupan cerita wastra sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional di 5 destinasi wisata super prioritas. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, anugerahilah kekuatan kepada kami untuk bangkit bersama menghadapi situasi pandemi yang belum juga usai. Kuatkan sinergi dan harmoni kepada seluruh elemen bangsa ini untuk menguntai yang tercerai, merajut yang kusut bagi terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera. Semoga sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional melalui cerita wastra menjadi langkah strategis menyongsong geliat kembali pariwisata di negeri ini demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Om Yang Widi, sucikanlah pikiran, ucapan dan perbuatan kami sehingga kami dapat membangun negara ini dan Bali yang kami cintai. Atas segala cinta kasih dan anugerah Yang Widi, hanyalah puja dan puji yang dapat kami persembahkan. Semoga Yang Widi mengabulkan doa permohonan kami. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Nanang Sutrisno SAG MSI yang telah memimpin doa kita pada sore hari ini. Baik hadirin sekalian, acara kami lanjutkan dengan mendengarkan laporan Deputi Kewirausahaan Kegiatan Sinergitas Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bersama Dekranas. Untuk itu berikut kita sambut Ibu Siti Azizah. Kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Yang terhormat Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional, Ibu Susana Teten Mas Duki. Yang terhormat Wakil Gubernur Bali, Bapak Cok Oka Arta Ardana Sukawati. Yang terhormat Bupati Badung, Bapak I Nyoman Giri Praste. Yang terhormat Deputi Bidang Peroperasian, Bapak Ahmad Zabadi atau yang mewakili. Yang terhormat Deputi Bidang Usaha Mikro, Bapak Edi Satria. Yang terhormat Deputi Bidang UKM, Bapak Hanung Harimba Rahman. Yang terhormat Direktur Utama LLP KUKM, Bapak Leonard Theo Sabarata. Yang terhormat Direktur Utama LPDB, Bapak Dr. Andes Supomo. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM,
Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Bapak Iwayan Mardiana, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, Bapak Imade Widiana, pelaku UMKM Wastra dari 5 DSP, Labuan Bajo, Toba, Borobudur, Likupang, dan Mandalika, dan semua tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan untuk berkumpul secara offline di Smesco Hub Timur. Hari ini bertempat di kawasan pariwisata Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diadakan rangkaian acara kegiatan sinergitas Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bidang Manajemen Usaha Dekranas, sekaligus penutupan Cerita Wastra tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, Dekranas turut berperan dalam pengembangan Wastra, yakni dengan mendorong para pelaku untuk membentuk kelembagaan koperasi yang berfungsi sebagai agregator, sehingga pelaku UMKM tidak lagi khawatir bila barangnya yang sudah diproduksi tidak laku terjual. Di tengah kondisi pandemi yang saat ini dialami oleh Indonesia dan juga secara global, seluruh elemen bangsa harus bersinergi, bergotong royong, dan berkolaborasi untuk bersama-sama mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah sinergitas antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranas dalam rangka mempromosikan UMKM, perajin, wastra, dan produk lokal. Acara ini sudah kami laksanakan dalam satu rangkaian dimulai sejak bulan Juni dan dilanjutkan pada bulan Oktober tahun 2021. Dimulai dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan PIC penanggung jawab kegiatan adalah Deputi Bidang Usaha Mikro. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni. Selanjutnya, Desa Meat, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dengan penanggung jawab PIC kegiatan LLP Smesco, dan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 Oktober 2021. Kemudian kami lanjutkan ke Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan penanggung jawab PIC kegiatan Deputi Bidang Kewirausahaan, dan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Oktober 2021. Kemudian kami bergerak ke Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan penanggung jawab PIC kegiatan Deputi Bidang Perkoperasian, dan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Oktober. Selanjutnya kami tutup kegiatan ini dihadiri dengan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dengan penanggung jawab PIC kegiatan Deputi Bidang UKM, dan sudah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Oktober. Dan terakhir pada hari ini di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober, di mana kegiatan ini sekaligus menutup rangkaian Oktober Festival Cerita Wastra dengan tema From West to East. Bapak Menteri yang terhormat dan para hadirin sekalian, melalui kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Ibu Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional, para gubernur, bupati, pengurus Dekranasda di 5 destinasi super prioritas, para deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Utama LPDB, Direktur Utama LLP, serta para Kepala Dinas Koperasi dan UKM di 5 DSP
atas terselenggaranya sinergitas kegiatan ini. Harapan kami tentunya kegiatan ini dapat menjadi satu momen kebangkitan para startup pelaku UMKM di Indonesia dan tentunya mengakselerasi ekonomi secara nasional di tengah pandemi yang kita rasakan semua. Demikian laporan kami. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Tentunya sekali lagi terima kasih. UMKM Bangkit, Indonesia Maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Aziza yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin sekalian, acara kami lanjutkan dengan mendengarkan sambutan selamat datang dari Bupati Badung kepada Bapak Inyoman Giri Praste. Kami persilahkan. Ke Kediri bawa rantang, masyarakat Bali berenang sambil melompat. Bapak Menteri berkenan datang, masyarakat Bali senang, Indonesia hebat. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak DRS Teten Mas Duki beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Gubernur Bali, Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Deputi Kewirausahaan, Ketua Dekranaz di bidang manajemen usaha, undangan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengaturkan sesanti Angyu Bagio. Karena atas perkenan ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Kuasa, kita hari ini diizinkan untuk berkumpul, bertalian dengan acara puncak serangkaian kegiatan sinergitas Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranaz di 5 destinasi super prioritas, sekaligus acara penutupan cerita wastra dan pagelaran. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung dan Provinsi Bali mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak DRS Teten Mas Duki beserta dengan rombongan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tepatnya di SMESCO Hub Timur, kawasan pariwisata ITDC Nusa Dua Bali. Berkenan dengan hal tersebut, tentunya saya sangat menyambut baik dengan dipilihnya Bali sebagai sentra hub UMKM ekspor impor untuk kawasan Indonesia Timur. Terlebih dengan keberadaan SMESCO sebagai lembaga resmi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang bertugas untuk membantu akses pemasaran bagi usaha kecil dan menengah. Kami perlu sampaikan dan laporkan kepada Bapak Menteri untuk mendukung sepenuhnya program daripada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sudah barang tentu ketika Bapak Menteri dilantik, kami pun dengan jajaran OPD Kabupaten Badung sudah melihat kinerja Bapak Menteri dalam menjalankan tugas sebagai Menteri untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka gayung bersambut ini kami sudah lengkapi semua. Salah satu contoh Bapak Menteri berkenaan dengan UKM di Kabupaten Badung ini, kami juga sudah melakukan infrastruktur pemasangan fiber optik dari ujung selatan Kabupaten Badung sampai ujung utara. Itu di atas 17 kor. Dengan panjang
itu sepanjang 153 km. Maka fasilitas umum kami yang ada di rumah sakit, puskesmas, kantor desa, balai banjar, wantilan, sekolah, itu semua kami berikan wifi gratis. Dan mohon berkenan Bapak Menteri, berkenaan dengan Badung Industri Kreatif Hub ini, kita kolaborasikan di kalangan industri di tingkat Banjar. Berkenan Bapak Menteri, kami ingin menunjukkan Kabupaten Badung besok di Banjar, Samuan Kangin, di Kecamatan Petar, dan kami berikhtiar. Kami harus siap menjadi role model. Karena bagi kami, hub ini adalah merupakan suatu perangkat. Bagaimana menggabungkan port sehingga masuk kepada sistem komputer, ini akan sistem luar biasa dikuatkan oleh Pak Menteri. Nanti ekspor impor Indonesia Timur ini bisa melalui SMESCO yang ada di Provinsi Bali, kita citai bersama. Karena cita-cita kami ke depan bahwa Bali adalah merupakan surganya dunia di sektor pariwisata, pasti akan kami kembangkan dengan koperasi dan UMKM. Sehingga kami menginginkan suatu saat nanti MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, apalagi exhibition ini milik rakyat Bali, didukung oleh alam dan budaya Bali, dan kami pastikan di Pulau Bali ini akan menjadi pusat bisnis pariwisata internasional. Ini yang kami betul-betul dukungan penuh kepada Bapak Menteri. Nah, terhadap pandemi COVID-19, memang secara global, nasional maupun kami di Kabupaten Badung, secara ekonomi terkontraksi. Karena kebetulan pendapatan asli daerah kami melalui pajak hotel dan restoran itu memang terkontraksi kuat sekali. Nah, kami secara aspek daripada sosial, kami juga memberikan bantuan BLT kepada warga kami yang terdampak, dan secara ekonomi, alhamdulillah, Astungkara minggu depan ini kami sudah akan memberikan bantuan stimulus kepada UKM di luar yang diberikan bantuan oleh Kemensos. Kami memiliki UKM di Kabupaten Badung 41.000. Semua akan kami berikan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Menteri berkenaan dengan program ini. Kami kira itu dua hal yang perlu kami sampaikan, sehingga kami mohon petunjuk, arahan, binaan dari Bapak Menteri. Sekali lagi, kami Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung, siap untuk dibina dan siap untuk menjadi role model, siap untuk hebat, dan siap untuk juara di tingkat nasional. Mohon maaf apabila ada hal tidak berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Badung yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, hadirin sekalian, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali. Untuk itu kepada Bapak Profesor Cho Oka Sukawati, kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM beserta Ibu Bapak Teten Basuki. Yang saya hormati Deputi Kewirausahaan, juga yang saya hormati Deputi Usaha Kecil Menengah, yang saya hormati Deputi Usaha Mikro, juga yang saya hormati Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Juga yang saya hormati Direktur LLP Bupati Badung, yang saya hormati dan saya banggakan Kades Koperasi Provinsi
Bali, Koperasi Kabupaten Bandung juga yang hadir yang saya hormati, Ketua Bali Based Entrepreneurs Network, Ketua BEN, Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati. Marilah kita dah intinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, bahwa hanya atas asuh kedaulatan-Nya, atas rahmat-Nya, kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi atas nama pribadi dan tentu atas nama pemerintah Provinsi Bali, Bapak Menteri, menyampaikan selamat datang yang untuk kesekian kalinya Pak di Pulau Bali. Perhatian Pak Menteri Koperasi terhadap Bali sangat luar biasa sekali. Mungkin minggu ini sudah berapa kali beliau sudah hadir walaupun hanya transit di airport, tapi tetap dia menginjak di tanah Bali, ini sangat luar biasa sekali. Dan harapan kami ke depan tentunya itu ada acara-acara kegiatan kalau masih bisa diselenggarakan di Bali, kami mohon diselenggarakan di Bali. Secara langsung tentu ini sangat berdampak kepada ekonomi Bali yang bergantung di sektor pariwisata. Saya yakin Pak Menteri tidak akan berdua dengan Ibu saja, banyak jajaran Pak Menteri yang hadir, dan tentu mereka juga tidur di kamar masing-masing Pak Menteri. Ini saya mewakili Pak Giri, Bupati Bandung, saya menyampaikan terima kasih. Bapak Menteri yang saya hormati, sejalan dengan tujuan diselenggarakannya kegiatan Cerita Wasra ini, sesungguhnya Pemerintah Provinsi Bali juga memberi perhatian khusus terhadap pemanfaatan dan pengembangan industri tenun khususnya handmade. Nah, kalau kita lihat beberapa kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang selain adanya ST Gubernur nomor 4 2021 tentang penggunaan handmade, kami harapkan kedua memaksa karena situasi seperti sekarang, khususnya kepada teman-teman yang sementara COVID juga tetap menerima gaji untuk menggunakan handmade sebagai pakaian setiap hari Selasa. Demikian juga dengan adanya Pergub nomor 79 tentang pemanfaatan atau penggunaan pakaian Bali, adat Bali setiap hari Kamis. Ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Dan juga bersama dengan Christine Biro, di mana salah satu bahan terhadap media menggunakan juga bahan kain endek Bali. Nah, semua ini kami lakukan sebagai tindak lanjut daripada visi namun Sakti Loka Bali, menjaga keseimbangan alam Bali beserta isinya. Harapan kami tentu dengan memberikan perhatian terhadap UKM ini akan memberikan keseimbangan juga. Karena sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini membuat Bali yang tergantung dari pariwisata, 53% PDRB-nya dari pariwisata, mengalami keterpurukan yang paling dalam. Tapi astungkara di tengah-tengah tekanan yang sangat luar biasa ini, masyarakat Bali dengan modal kreativitas dan inovasinya, terutama yang UKM, di kuartal kedua kami sudah bisa bangkit dengan positif 2,85%, yang mana kalau kita lihat year-on-year-nya tahun lalu berada pada posisi minus 11%. Tentu ini adalah berkat kerja keras teman-teman UMKM. Kenapa? Kalau kita melihat juga di statistik, angka pengangguran di Bali akibat pandemi ini, kalau kami lihat di statistik, itu peningkatannya 4,4%. Padahal kalau hitung statistik pula, yang terlibat di sektor pariwisata lebih daripada 500.000. Sedangkan angka pengangguran yang tercatat di data statistik hanya 4,4%, artinya masih di bawah 500.000. Artinya dari data tersebut, banyak teman-teman kita yang bekerja di sektor pariwisata telah melakukan alih profesi, mungkin mereka bergerak di kuliner, mungkin mereka bergerak di pengrajin, atau mereka bergerak di bidang pertanian. Demikian juga angka kemiskinan yang mencatat statistik yang sebelumnya kami posisinya 3,9 meningkat relatif kecil, hanya meningkat 0,2 menjadi 4,1. Artinya dalam situasi seperti ini sebenarnya teman-teman kami di Bali ini masih berusaha untuk bangkit, berusaha untuk survive. Tentu hal ini tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Seperti hal yang dilakukan Bali pada 14 Oktober dan juga menambah kegiatan, memberikan peluang-peluang kegiatan bagi masyarakat Bali yang berjalan linear dengan peningkatan ekonomi Bali. Atas nama masyarakat tentu kami menyampaikan juga penghargaan, apresiasi dan terima
Itu dapat kami sampaikan pada akhir sawah. Mohon maaf dan saya akhiri dengan salam. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Bali yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, hadirin sekalian, acara kami lanjutkan. Untuk lebih mengenal mengenai cerita Wastra, berikut kita akan menyaksikan sebuah tayangan video teaser dokumenter Cerita Wastra. Selamat menyaksikan. Supaya generasi muda itu bisa juga menikmati hasil karya dari pendahulunya, karena di sini kan melihat barang seutuhnya. Alat ikatan batin kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dalam motif-motif itu. Orang dulu itu membuat motif itu sesuai sikon pada saat itu satu kejadian ya, sehingga dia bisa menciptakan motif yang untuk berobat. Sama juga dengan dia membuat warna-warni dari alam ini, katanya dari hasil halwat mereka. Jadi sarung ini mulai dari upacara adat kelahiran sampai dengan kematian, kain memiri sarung ini harus tetap selalu ada. Baik, luar biasa sekali dapat kita saksikan begitu indahnya Indonesia. Baik, hadirin sekalian, berikut kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas. Untuk itu, berikut kami undang untuk dapat naik ke atas panggung Ibu Suzana Teten Masduki. Kami persilahkan. Kepada yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Masduki, Wakil Gubernur Bali Bapak Cak Oka Ate Wardana Sukawati, Bupati Badung Bapak Inyoman Girikrase, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Bapak Iwayan Matianu, pejabat tinggi Media dan Pratama Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Utama LPDB, Direktur Utama LLP Smesco, dan jajaran BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan dan salam sehat selalu untuk kita semua. Puja dan puji dan rasa syukur kita atas rahmat dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa telah memberikan nikmat kesehatan sehingga pada penutupan cerita Wastra Series 2021 ini terlaksana pada hari ini. Meskipun di tengah pandemi, pelatihan yang telah dilakukan tetap mampu berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan kapasitas pengrajin wastra kita. Kegiatan ini berlangsung dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, wastra merupakan hasil karya luar biasa dari perempuan-perempuan hebat yang menuangkan filosofi nenek moyang, sejarah bangsa, dan nilai luhur budaya ke dalam selembar kain. Dan tanggung jawab kita terus untuk mendukung kesejahteraan dan kapasitas pengrajin yang bukan saja hanya menjadi tulang punggung keluarga, namun juga menjadi bagian daripada pelaku usaha kita yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Di hari yang baik ini, izinkan saya menyampaikan capaian dari cerita Wastra Series 2021 yang tidak mungkin dicapai sendirian oleh bidang manajemen usaha Dekranas, tapi ini merupakan sinergi bersama Kementerian Koperasi dan semua kesatuan kerjanya, Kedeputian Usaha Mikro, Kedeputian Usaha Kecil Menengah, Kedeputian Perkoperasian, Kedeputian Kewirausahaan, Sekretariat, serta Badan Layanan Umum, SMESCO, dan LPDP, serta seluruh pemerintah daerah 5 DSD yang tanpa bantuannya cerita Wastra Series ini tidak akan terlaksana dengan baik. Pagi tadi tim telah melaksanakan FGD dengan Tokopedia dan Blibli, band, komunitas, dan agregator wastra dari 5 DSD. Diskusi yang terjadi adalah bagaimana mendorong pelaku wastra kita untuk dapat mengekspor dan menjadi bagian dari supply chain wastra dunia. Kegiatan ini terlaksana atas dukungan BNI dan BNI Ekspora yang memang telah lama bermitra dengan Kementerian Koperasi dan UKM bersama SMESCO. Hasil lain dari FGD ini diharapkan dapat mendorong percepatan digitalisasi pengrajin dan memperkuat ekosistem wastra secara keseluruhan. Pelatihan cerita Wastra Series juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas pengrajin wastra seperti pewarnaan alami, literasi keuangan, akses modal, dan tentu saja onboarding pada ekosistem digital yang diharapkan dapat terus dievaluasi seiring dengan bertumbuhnya dunia kewirausahaan. Cerita Wastra Series 2021 yang dilaksanakan di 5 destinasi super prioritas telah berhasil melibatkan lebih dari 20 komunitas kreatif di masing-masing destinasi, melatih lebih dari 1.000 pengrajin, yang banyak dari mereka adalah tokoh masyarakat dan komunitasnya, yang juga diharapkan dapat menimbulkan efek multiplikasi dengan pendekatan training of trainers. Beberapa dari yang dilatih bahkan punya 1.000 pengrajin binaan di bawahnya. Pelatihan ini juga mendorong proses berdirinya satu koperasi wastra di Toba. Semoga semakin banyak lembaga koperasi sebagai agregator dan uptaker pengrajin wastra. Ada beberapa poin harapan yang disampaikan agar kegiatan kita semakin baik dan terarah, sehingga kita tidak hanya berhenti di output, namun hingga outcome dan impact untuk pengrajin kita, bahkan masyarakat secara luas.
Saya juga berharap akan lebih banyak kolaborasi baik seperti antara Dekranasda dan Kementerian Koperasi sehingga memungkinkan cerita swasta series 2021 ini berjalan. Untuk tahun kedepannya harapan kami adalah cerita swasta series ini akan terus menjadi salah satu barometer pengembangan usaha di bidang wastra. Koperasinya maju, UMKM-nya juga maju, serta pengrajinnya pun sejahtera. Akhir kata, saya mengucapkan apresiasi yang tertinggi dan terima kasih mendalam atas semua support dan tangan-tangan yang terulur secara ikhlas untuk membantu terlaksananya rangkaian cerita wastra series ini. Ikhtiar kita ini hanya untuk kemajuan bangsa. Semoga berhasil dan diterima dengan baik. Sampai jumpa di cerita wastra 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Adi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranasda yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menuju acara peresmian Bali Based Entrepreneur Network. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Leonato Sabrata selaku founder untuk dapat naik ke atas panggung. Selamat sore, selamat datang di Nusa Dua, dan tentunya yang saya hormati Pak Menteri, Pak Teten, serta Ibu, Pak Wagub, Pak Bupati, dengan para jajaran dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang saya sangat hormati dan rekan-rekan semua, Pak Kadis, Pak Dirut LPDB, rekan saya, juga rekan kita dari TDC. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, tetapi ingin memperkenalkan dan juga ingin mengikrarkan semangat atas pendirian BEN dan juga menjelaskan maksud dan tujuan kenapa kami menginisiasi pendirian Bali Based Entrepreneurs Network. Ini adalah rumah nantinya menjadi rumah Smesco Hub Timur. Di tempat ini akan didirikan sebuah investment hub dan juga showcase dari para UMKM, dan juga tentunya kita ingin Bali bisa bangkit secara bisnis, secara tourism, dan juga tentunya secara budaya. Sehingga dengan semangat yang ada di Smesco juga, kita percaya sekali dengan sinergi sosial dan solidaritas yang kita bisa bina bersama. Saya ingin mengajak teman-teman di Bali terutama untuk bersama-sama kita bangkit dan juga bisa mengundang investment dari mana-mana, dari luar negeri dan juga dari lokal, untuk sama-sama bangkit agar UMKM bisa naik kelas, terutama dari yang kecil ke menengah dan yang dari menengah ke besar, sehingga nanti Bali memiliki fundamental yang juga bisa berbasis bisnis dan trading. Nah, oleh karena itu saya ingin mengundang rekan-rekan para pendiri dan ketua umum dari Bali Based Entrepreneurs Network, Gung In, ada Gus Agung, terus kemudian juga ada Panca di sini, dan ada Belimade dari Primakara. Ini para pendirinya, saya hanya provokator. Ya, jadi ini saya ingin memperkenalkan teman-teman semua yang nantinya tempat ini untuk mereka, untuk Bali, agar bisa kita sama-sama memajukan Bali, bangkit dari pandemi, dan juga membesarkan Indonesia, terutama dengan narasi ekspor ke dunia, seperti ini Pak Menteri yang mengusung ini. Bali justru kita jemput bola, Bali for the world. Jadi Bali yang kita jemput bola ke luar negeri dan
Semoga minta dukungan dan juga tentunya aspirasi dari semuanya ini kita harap bisa kita tampung. Terima kasih, tidak banyak lebar, astung kare, dan semoga kita direstui lah ininya niat baik kami. Terima kasih. Baik hadirin sekalian, acara peresmian akan ditandai dengan penyematan PIN, dan untuk itu kami mohon berkenan Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk dapat menyematkan PIN, dan mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur Bali dan juga Bapak Bupati Badung untuk dapat mendampingi. Kami persilakan. Baik, dan silakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bali Based Entrepreneur Network yang telah diresmikan hari ini. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Baik, terima kasih, dan untuk itu kami persilakan dapat kembali ke tempat, dan kami mohon berkenan Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk dapat tetap berada di atas panggung karena akan memberikan sambutan sekaligus menutup rangkaian Cerita Wastra di 5 DSP tahun 2021. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati dan kita cintai bersama Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bapak Cok Oka Ardana Sukawati, Bapak Bupati Badung, Bapak Insinyur I Nyoman Giri Tata, Ibu Susana Ramadhani, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranasda. Saya sebut nama aslinya Pak, karena dulu marah kalau dikaitkan dengan nama saya. Susana ini salah satu penggerak kesetaraan gender. Jadi saya heran dia dari tadi kok nggak marah dipakai Susana Teten Basuki. Ya saya marah. Jadi saya di rumah nggak berani nyuruh bikin kopi Pak. Rekan-rekan kepala dinas Pak Nyoman, juga ada Pak Jabadi, Pak Edi, Pak Anu, Ibu Siti Ajija, Pak Supomo, dan partner kita dari BNI. Terima kasih. Juga Pak Leo. Dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang pertama saya mengucapkan dan menyambut baik hadirnya Smesco Hub Timur sebagai Center of Excellence. Ini menjadi ikhtiar kita untuk mengoptimalkan potensi produk UMKM di wilayah timur Indonesia, khususnya Bali. Saya mengapresiasi visi dan inisiatif dari Pak Leo beserta jajaran yang menyulap 800 meter persegi ruangan di ITDC Nusa Dua ini menjadi pusat trading dan investasi untuk wilayah timur Indonesia. Smesco Hub Timur ini menjadi sangat krusial karena Indonesia wilayah timur memiliki banyak keunggulan domestik yang sangat layak
untuk bersaing di level global maupun juga nasional. Salah satunya keragaman sumber daya budaya dari narasi dan tradisi, kekayaan sumber daya alam, bahan baku yang tidak hanya melimpah namun padat nutrisi, selaras dengan narasi healthness dan well-being. Ya. Lalu keunggulan SDM yang memiliki potensi untuk terus berkembang. Harapan kita semua, Smesco Hub Timur mengambil peran sebagai katalisator, mengakselerasi dan mengamplifikasi potensi UMKM wilayah Timur Indonesia untuk mendunia. Beberapa waktu lalu saya diundang oleh tokoh-tokoh Bali ketika pertama pandemi. Waktu itu minus berapa, Pak? Lebih dari 12 kalau salah. Nah, dari situ saya kira semua berpikir bahwa Bali tidak bisa hanya mengandalkan pariwisata. Waktu itu saya secara spontan mengatakan Bali bukan hanya dikunjungi dunia, tapi Bali harus mengunjungi dunia. Nah, Smesco Hub Timur ini kira-kira implementasi dari Bali mengunjungi dunia. Di Bali banyak sekali produk kreativitas yang unggul, selain juga sumber daya alamnya, pariwisatanya. Nah, tapi Bali bisa juga menjadi pusat trading dan investasi untuk komoditi-komoditi dari seluruh wilayah Timur Indonesia. Jadi ini saya kira kita jadikan window untuk ke luar negeri. Nah, kita punya agenda di mana 100 UMKM naik kelas di dalam kerangka Bali Based Entrepreneur Network dengan target nilai ekspor sebesar 15 juta US dollar per tahun di 2024. Bali Based Entrepreneur Network saya percaya akan dapat menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang potensial untuk Bali dan Indonesia Timur di masa depan. Turut pula mengapresiasi dukungan BUMN memperkuat UMKM ekspor. Satunya ini yang selalu dengan kita, dukungan BNI melalui BNI Ekspora, melalui aplikasi business matching B2B sangat krusial menghubungkan potensi dan peluang untuk direalisasikan menjadi aktivitas trading. Semoga sinergi ini dapat terus bergulir, membesar, dan tentu saja memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat luas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapresiasi cerita Wastra yang hari ini menjadi gelaran puncak di seri 2021, Wastra merupakan salah satu produk unggulan dari kekayaan budaya tanah air. Indonesia, bangsa Indonesia dikenal punya DNA, budaya, dan seni yang tidak bisa ditandingi bangsa manapun. Apalagi Bali. Di Bali sejak bayi sudah jadi seniman. Hasil buah pikir, karsa, rasa, dan kriya para pendahulu kita yang terus berevolusi bahkan hingga hari ini. Jadi cerita Wastra yang diinisiasi oleh bidang manajemen usaha Dekranaz merupakan sebuah rangkaian aktivasi baik daring dan luring yang didesain dengan apik untuk menghadirkan kebanggaan akan wastra tradisional Nusantara. Ini muji istri sendiri. Tapi untuk tugas negara juga. Harapan saya cerita Wastra bisa hadir menjadi gerakan yang mengkonsolidasi, menjadi lokomotif yang senantiasa menarik gerbong UMKM bidang Wastra, terus meningkatkan daya saing menjadi produk kebanggaan Indonesia dan dunia.
Hari ini 29 Oktober 2021 sekaligus menandai babak pamungkas seri cerita Wasra tahun 2021. Nah, kita tunggu cerita Wasra tahun berikutnya. Mudah-mudahan lebih baik. Mudah-mudahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dekranas, para pimpinan daerah dan Dekranasda seluruh Indonesia, serta seluruh pihak yang mendukung cerita Wasra 2021. Semoga cerita Wasra juga dapat terus hadir dalam tahun-tahun mendatang. Secara resmi, rangkaian kegiatan cerita Wasra saya tutup. Terima kasih. Dekranas itu paling ditakuti para menteri. Ya, galak-galak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang telah menyampaikan kata sambutannya sekaligus penutup rangkaian cerita Wasra di 5 DSP tahun 2021. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hadirin sekalian. Baik. Ya, sebagai penutup acara kita pada sore hari ini, berikut kita akan menyaksikan sebuah pegelaran seni oleh Sanggar Merdu Komala Karangasem. Tepuk tangan yang paling meriah. Salah satu kesenian khas Karangasem adalah gamelan penting. Serta penting Merdu Komala merupakan pelestari yang masih eksis sampai saat ini. Pementasan hari ini berkolaborasi dengan tari joget genjek yang merupakan hiburan rakyat. Tari yang sedang ngetren terkesan vulgar dikembangkan oleh Sekap Penting Merdu Komala agar tidak terkesan negatif.